Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzawil ulumil arifan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, di video yang ke-11 hari ke-11 tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengupas ayat-ayat puasa. Hari ini kita berada pada penggalan keempat ayat ke-187. Penggalan keempat ayat 187 ini sekurang-kurangnya mengandung 4 poin utama. Yang pertama kita mulai wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan gauli istri kalian saat kalian beriktikaf di masjid. Hadirin rahimakumullah. Penggalan ayat ini menjadi penting karena dia adalah pengecualian terhadap kebolehan yang sudah ada sebelumnya. Awal ayat 187 ini Allah menganulir, Allah meluruskan anggapan yang keliru. Persepsi yang keliru para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beranggapan bahwa pada malam suci Ramadan mereka tidak boleh menggauli istri mereka, atau setidak-tidaknya pada malam suci Ramadan mereka hanya boleh makan, minum dan bergaul bersama dengan istri sampai dengan menjelang tidur. Setelah tidur, saat kemudian bangun, meskipun masih berada dalam kondisi malam, mereka beranggapan tidak boleh. Lalu kemudian Allah luruskan anggapan ini. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Bahwa malam hari bulan suci Ramadan kita halal untuk menggauli istri kita. Nah, sampai kapan? Kemarin sudah dijelaskan. Sampai dengan jelas benang putih di antara benang hitam minal fajr sampai waktu fajar. Nah, lalu agar kemudian tidak lagi salah persepsi lagi. Kalau begitu orang beranggapan kalau begitu selama di dalam malam bulan suci Ramadan boleh menggauli istri dimanapun. Oh tidak, ada batasan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang boleh itu adalah saat kalian tidak beriktikaf di masjid. Adapun saat beriktikaf di masjid, maka menggauli istri adalah sesuatu yang terlarang. Apakah hanya di dalam masjid saja? Tidak. Itu juga berlaku dalam kondisi kita iktikaf di masjid meskipun kitanya sendiri berada di luar masjid. Yang dimaksud bagaimana ini? Ketika kita punya hajat saat beriktikaf, kemudian punya hajat biologis mendesak, misalnya seperti makan, minum atau buang hajat misalnya, maka kita tidak dianggap keluar dari iktikaf. Itu masih bagian dari iktikaf. Nah, walaupun itu saat itu kita berada di luar masjid. Nah, ketika kita berada di luar masjid tapi dalam kondisi masih i'tikaf, masih rangkaian i'tikaf, maka meskipun sudah di luar masjid tetap kita haram menggauli istri kita. Ini yang pertama. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Poin yang kedua adalah wa antum aakifuna fil masajid, saat kalian i'tikaf di masjid. Hadirin rahimakumullah. Sepanjang ayat tentang puasa yang kita kupas dari 183 sampai dengan yang kemarin, kita tidak menemukan satu kata pun tentang i'tikaf. Nah, ujug-ujug seakan-akan. Ayat ini kemudian menyatakan wa antum akifuna fil masajid. Akifun isim fa'il. Isim fa'il itu melekat pada pelakunya. Artinya berarti perilaku i'tikaf ini sudah biasa mentradisi dalam dalam masyarakat di saat di masa Nabi atau para sahabat. Para sahabat biasa melakukan i'tikaf di bulan suci Ramadan di dalam masjid. Wabil khusus bahkan di 10 akhir Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk beriktikaf. Nabi sendiri mencontohkan beliau beriktikaf, bahkan membawa anak dan istrinya untuk beriktikaf. Nah, ini berarti penggalan ayat wa antum akifuna fil masajid ini berarti bahwa kita amat sangat dianjurkan untuk beriktikaf di masjid di malam-malam bulan suci Ramadan atau di hari-hari bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, anjuran untuk beriktikaf ini juga sejalan dengan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa
kita amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya kalau kemudian kita semakin mendekat kepada Allah, berada di rumahnya Allah, yakni beriktikaf di dalam masjid. Ini poin yang kedua. Mari kita laksanakan i'tikaf di masjid. Baik, yang ketiga, tilka hududullahi fala taqrabuha. Yang demikian itu yang sudah disebutkan sebelumnya itu adalah hududullah. Hudud itu jamak dari had. Had itu artinya adalah batasan. Batasan berarti antara yang hak dan batil. Batasan berarti antara yang hitam dan putih. Pembatasnya namanya had. Maka kemudian had disering diartikan sebagai hukum Allah. Had kemudian disebut sebagai aturan Allah. Dari kata batasan. Hadirin rahimakumullah. Tilka, Allah menyebutkan kata tilka hududullah. Yang demikian itu yang mana? Panjang ceritanya, panjang ulasannya. Allah mengatur tata laksana ibadah puasa ini. Dari mulai kewajibannya, kapan waktunya, bagaimana batasan waktu puasa dan boleh berbukanya, dan seterusnya. Nah, itu semua itu adalah hududullah. Wabil khusus dalam konteks ini adalah wala tubashiruhunna. Jangan menggauli istri saat beriktikaf, itu juga hududullah. Maka fala taqrabuha, jangan dekati had Allah. Itu jangan dekati batasan Allah itu. Hadirin yang menarik adalah kalimat wala taqrabu fala taqrabuha, jangan dekati. Hadirin, Allah tidak menyatakan jangan langgar. Itu adalah batasan Allah. Itu adalah larangan Allah, jangan langgar. Bukan begitu, tapi jangan dekati. Fala taqrabuha. Tapi tentu logika kita berpikir, kalau logika kita sehat, kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melanggar larangan itu, apalagi melanggar had itu. Itu namanya qiyas aulawi. Itu namanya analogi dengan yang lebih utama. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini sama kurang lebih dengan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Baik, ini bayan yang ketiga. Fala taqrabuha. Yang terakhir, yang keempat adalah kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan, memaparkan ayat-ayatnya kepada manusia, tujuan akhirnya agar mereka semua bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Penjelasan Allah yang sedemikian gamblang tentang hukum puasa, detail mulai dari tata laksananya, kapan waktunya, dan seterusnya, itu adalah Allah jelaskan dengan kalimat redaksi fi'il mudhari yubayyinu, kadzalika yubayyinullahu. Demikian halnya Allah menjelaskan. Fi'il mudhari itu berarti present and future tense, terus menerus continue. Berarti seakan-akan walaupun ayat ini berbicara 15 abad yang lalu, seakan-akan masih sampai kepada kita hari ini. Dan itu memang faktanya. Pertanyaan-pertanyaan orang bisa dijawab dengan ayat-ayat ini. Yubayyinullahu ayatihi linnasi. Endingnya yang istimewa yang keempat ini adalah la'allahum yattaqun, agar mereka semua manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, la'allahum yattaqun ini seiring sejalan, seirama dengan tujuan puasa itu sendiri. Memang di ayat pertama 183 tentang puasa, Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Setelah kemudian Allah menetapkan kewajiban puasa dengan tujuan bertakwa, kemudian Allah urai seluruh rangkaiannya, seluruh kewajiban maupun haknya, larangan maupun anjurannya, larangan maupun perintahnya. Kemudian Allah tetapkan endingnya adalah semua itu Allah jelaskan, tujuan akhirnya agar kita semua bertakwa. Berarti sama setara dengan, seiring sejalan dengan tujuan puasa itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.